Renungan Harian Katolik, Rabu, 10 September 2025. Kebahagiaan. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan menyela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Lukas bab 6 ayat 22. Saudara-saudara, 4 sabda bahagia dan 4 sabda celaka memberikan kepada kita suatu pengajaran bahwa kondisi hidup kita di dunia sekarang ini, baik beruntung ataupun tidak beruntung, tidak menentukan masa depan kita. Hidup dan masa depan kita ditentukan oleh bagaimana kita menghadapi perjalanan dan kondisi hidup kita. Lapar dan kenyang, sedih dan gembira, dibenci dan disenangi itu adalah gambar perjalanan kisah hidup manusiawi kita yang bersifat mudah berubah. Namun, kesetiaan dan ketekunan kita dalam iman dan dalam mengikuti Yesus dalam situasi apapun, itulah yang akan menjadi buah baik hidup kita kekal. Banyak orang yang mencari kebahagiaan, tetapi hanya sedikit yang menemukannya. Sebab mereka mencari kebahagiaan tidak pada Allah, melainkan pada hal-hal duniawi. Kita akan bahagia kalau kita mau menerima segala kekurangan dan penderitaan tanpa mengeluh. Kita akan bahagia kalau kita mau memberikan diri kita demi kepentingan orang lain. Dalam Injil hari ini, Tuhan menunjukkan letak dan jalannya. Bagi Yesus, hidup bahagia terletak hanya pada Allah. Kalau kita sungguh percaya dan menggantungkan seluruh hidup kita pada Allah, maka kita akan menemukan kebahagiaan yang sejati. Sabda bahagia dan sabda celaka yang diucapkan Yesus pada hari ini dapat menjadi pedoman sekaligus peringatan bagi perjalanan hidup kita. Miskin dapat menjadi berkat bila dimanfaatkan untuk berkembang dalam hidup. Kaya dapat menjadi kutuk bila orang puas dan tidak lagi membutuhkan Allah dan sesamanya. Hidup miskin atau kaya patut disyukuri dan dinikmati. Sebab yang menentukan kebahagiaan hidup kita bukan keduanya, melainkan rasa syukur kita kepada Allah. Yesus memulai pengajarannya tentang jalan menuju kerajaan surga dengan menjelaskan apa itu kebahagiaan dan bagaimana memperolehnya. Kebahagiaan juga dapat dipahami sebagai sukacita atau berkat. Menurut Yesus, jalan menuju kebahagiaan menuntut sebuah transformasi dalam diri kita. Transformasi ini adalah sebuah pertobatan hati dan pikiran yang hanya terjadi melalui karunia Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, sulit bagi banyak orang untuk memahami bagaimana mungkin kebahagiaan dapat ditemukan dalam kemiskinan, kelaparan, duka cita, dan penganiayaan. Jika kita ingin dipenuhi dengan sukacita dan kebahagiaan surgawi, maka kita harus mengosongkan diri kita dari segala sesuatu yang membuat hati tertutup akan kehadiran Allah. Dengan kemiskinan, maka akan mudah tumbuh sukacita karena orang akan merasa cukup dengan memiliki Allah sebagai harta terbesar mereka. Kelaparan membuat orang semakin mempercayakan diri kepada Allah dan kuasa-Nya. Kesedihan dan duka cita karena dosa akan menuntun orang pada kebebasan yang penuh sukacita dari beban rasa bersalah. Tuhan menyatakan kepada orang-orang yang rendah hati sebagai sumber sejati dari kehidupan dan kebahagiaan yang berlimpah.
Yesus berjanji kepada murid-muridnya bahwa sukacita di surga akan lebih dari sekedar mampu menyelesaikan segala persoalan dan kesulitan yang mereka hadapi di dunia ini. Tuhan Yesus sungguh mengasihi kita. Dia menunjukkan jalan bahagia untuk hidup kita. Kita dengarkan sabdanya hari ini, dan kita jadikan pedoman sebagai arah dan tujuan hidup kita. Iman membuat kita tidak kehilangan pengharapan walaupun sekarang ini berkekurangan, berduka, dan dibenci, bahkan terjepit oleh situasi. Kita yang kaya, kenyang, dan tertawa juga tidak boleh merasa diri aman dan terlena karena gemerlapannya akan dapat menjauhkan kita dari Allah. Dalam kondisi apapun, kita tetap harus berani setia dan taat membina diri dalam mengikuti Yesus sampai paripurna, berani untuk memutuskan hidup bahagia. Tuhan, jadikanlah hati kami lapar dan haus akan kasih-Mu. Bantulah kami untuk senantiasa mengandalkan Dikau dalam setiap langkah hidup kami. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.